Saya berharap semua yang rawuh pada siang hari ini nanti pulang dengan membawa kabar yang sukacita, ya, merubah paradigma, merubah pemahaman yang selama ini mungkin kita semua belum paham betul, ya, terutama yang berhubungan dengan keuangan, Bapak sekalian. Berarti kalau siang hari ini kita bicara keuangan, ya, karena apa? Di sana ada nama yang membawa aura keuangan, ya. Saya doakan semua nanti yang rawuh punya aura keuangan yang besar, ya, kaya bareng, ya, di BLN, ya, di tempat kami ada semboyan, yaitu apa? Sugih bareng, happy bareng. Jadi semua yang hadir nanti pulang, ya, sugih bareng, happy bareng. Bapak sekalian, profesi saya, ya, saya memulai karir itu sebagai seorang konsultan, Bapak Ibu, ya. Sebagai seorang konsultan. Ya, jadi dari 8 sektor tadi rata-rata orang datang ke tempat saya itu membawa 2 masalah. Yang pertama masalah keuangan, atau yang kedua masalah asmara atau rumah tangga. Atau dua-duanya bermasalah semua, gitu. Nah, setiap hari Bapak sekalian di rumah kami di Salatiga itu ratusan orang datang dengan membawa keluh kesah tadi. Makanya namanya konsultan, ya, kongkonane wong kesulitan. Tetapi kabar baiknya Bapak sekalian, apapun masalah panjenengan nanti pulang dari sini akan ada sukacita, damai sejahtera karena dapat pemahaman yang baru. Ya, saya doakan panjenengan semua sedang baik-baik saja masalah keuangannya, tetapi kalau sedang tidak baik-baik saja nanti ada kabar baiknya, pasti menjadi baik-baik saja. Bapak sekalian, bicara keuangan ini kenapa banyak orang bermasalah dalam hal keuangan, ini dipahami dulu. Ternyata Bapak sekalian dimulai dari informasi yang salah tentang uang, ya, informasi yang salah tentang uang. Nah, dari informasi yang salah tadi kita yakini, ya, kita yakini. Akhirnya apa? Menjadi keyakinan yang salah terhadap uang. Keyakinan yang salah itu akan menghasilkan nanti hasil yang salah juga. Kita ditanamkan pengertian yang salah tentang uang itu dimulai dari mana? Dimulai sejak di dalam pendidikan keluarga. Saya masih ingat dulu waktu kecil, ya, ketika minta uang jajan sama ibu saya, sama bapak saya bilang gini, kamu itu minta uang jajan terus, tahu nggak bahwa cari uang itu susah. Akhirnya nancep di pikiran saya, oh, cari uang itu ternyata susah. Dan itu saya yakini sampai besar. Yang kedua, ya, ketika kita melihat di keluarga kita atau melihat di tetangga kita sedang bertengkar gara-gara uang, akhirnya apa yang nancep dalam pikiran saya? Oh, ternyata uang itu sesuatu yang buruk. Makanya ada istilah apa? Uang itu menjauhkan persaudaraan. Uang itu meretakkan pertemanan. Akhirnya nancep. Ini sampai tua-tua kan masih pikirannya seperti itu kan? Ini lagi ketika kita kecil, ya, saya masih ingat ada beberapa keluarga ketika ada anaknya pegang uang, ya, mainan uang, apa yang dikatakan? Jangan, uang itu kotor. Benar nggak? Nancep lagi di dalam pikiran kita. Oke, kemudian setelah dewasa kita belajar beragama, diajarkan apa di sana? Uang itu lebih banyak membawa orang dalam dosa atau maksiat. Nah, lagi-lagi bahwa uang itu sesuatu yang buruk. Oke, kemudian apa dalam kehidupan? Kita sering mendengar teman-teman kita, ya, mengatakan begini, ya, Allah, besok uang mati tidak dibawa. Ini biasanya ngomong gitu kalau mencem-mencem gitu, ya, sinis terhadap uang kan gitu. Oke, kemudian lagi informasi yang salah dan itu kita yakini. Uang itu kalau dapatnya cepat, habisnya juga cepat. Mulai 2 tahun didit karena nah itu cepat kok gitu loh. Nah, ini
menjadi keyakinan yang salah akhirnya. Ya, tambah lagi ketemu dalam pergaulan, ada yang ngomong gini, sakjane iki hasilku gede, tapi ya selalu enten. Ya, benar gitu ya. Lah kenapa? Akhirnya selalu kurang duit terus, karena apa? Selalu enten. Duit setan pangan demit. Nah, berarti 200 duit, karena apa? Duitnya setan. Dipangan demit. Nah, berarti apa? 200 duit menungso itu ya. Karena sing didit setan. Terus dipangan demit ya kan gue lewat kok udah. Nah, itu juga sistem kepercayaan yang salah. Ya, yang selama ini kita yakini ternyata salah. Sekarang kalau kita memandang buruk terhadap uang, uangnya bisa dekat dengan kita enggak? Kira-kira? Enggak kan? Nah, cenderung berpikir negatif terhadap uang, berpikir buruk terhadap uang. Makanya uang tidak bisa nyaman, uang tidak bisa dekat dengan kita. Kalau kita mengenalinya salah, ya nanti hasilnya salah. Kita punya paradigma yang buruk terhadap uang. Dan uang tidak akan bisa dekat kepada panjenengan semua. Ya, istilahnya apa? Duitnya terima kasih. Terima terus dikasihkan orang lain. Ya, itu uang terima kasih. Orang mandek gitu kan. Nah, akhirnya kurang terus ditoi duit kan gitu. Kami mengajarkan ya, jadi merubah sistem kepercayaan yang salah tadi sekarang dibenarkan. Kalau nanti pemahamannya benar terhadap uang, ya uang nyaman dengan kita nanti. Uang nyaman dengan kita. Kalau namanya nyaman, itu kalau diutus pergi, dibelanjakan, dipakai untuk bayar apapun. Kalau nyaman, kembali lagi nggak kira-kira? Kembali lagi, udah nyaman kok. Maka kita ada pemahaman, kalau kita sudah punya hubungan baik dengan uang, nggak usah khawatir dalam mengeluarkan uang. Karena uang nyaman dengan kita, uang yang kita utus pergi akan kembali lagi kepada kita. Dan kabar baiknya, kalau kembali tidak pernah sendirian, baru sekalian. Dengan membawa teman-temannya. Oh, tambah sugih toh? Nah, tambah sugih nanti. Maka sugih bareng, happy bareng. Oke, cara pandangnya kita rubah. Bisa nggak kira-kira uang itu mendekatkan persaudaraan? Sangat bisa. Karena ketika saya punya uang banyak, saya bisa membantu saudara-saudara saya. Ya, saya bisa mensupport saudara-saudara saya. Akhirnya apa? Hubungan persaudaraan menjadi dekat. Bukan menjadi jauh kan gitu. Jadi mulai hari ini ya, ingat-ingat ya, uang itu mendekatkan persaudaraan, bukan menjauhkan persaudaraan. Karena saya sudah praktekkan ya, dengan saya punya uang banyak, saudara-saudara saya hidupnya pun menjadi baik. Gitu loh. Mereka semakin dekat. Malah justru ketika dulu saya belum punya uang banyak, saudara saya nggak mendekat. Berarti kan saudara menjadi dekat ketika kita punya uang banyak. Kemudian yang kedua, ya, uang meretakan pertemanan. Ini pemahaman yang selama ini kita yakini. Lah, mulai siang hari ini dirubah. Uang itu bukan meretakan pertemanan, tetapi merekatkan pertemanan. Ya, ingat-ingat. Ini sama ya, ketika saya punya uang banyak, teman-teman saya mulai berdatangan. Kenapa? Mereka kesulitan keuangan dan saya bisa membantu. Berarti merekatkan, bukan meretakan. Justru dengan kita punya uang banyak, kita bisa silaturahmi ke teman-teman kita. Ya, kalau silaturahmi bawakan oleh-oleh, buah tangan. Ayo jadi retak apa jadi rekat? Rekat. Banyak orang mengatakan apa? Uang itu lebih banyak membawa orang dalam maksiat. Kita rubah Bapak Ibu ya. Justru uang itu menyempurnakan ibadah kita, bukan membawa maksiat. Ya, dengan punya uang banyak, saya bisa membantu pembangunan rumah ibadah, apapun bentuknya. Ini membawa maksiat atau menyempurnakan ibadah? Menyempurnakan ibadah. Justru saya dengan punya uang banyak, saya bisa berbuat baik, membantu banyak orang, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan gereja, ya, menyantuni anak-anak yatim. Ini kan menyempurnakan ibadah, bukan membawa maksiat. Yang tadi ngomong macam-macam, malah besok duit mati gak digawa itu ya.
Kalau itu ngomongnya depan saya, langsung tak tuding. Bener tuh, mati ora go duit. Tetapi ngubur awakmu ya perlu duit. Kan dhewe sama ngubur awake dhewe. Nggih bener nggih. Dan alangkah mulianya kalau kita mati meninggalkan banyak duit. Aja banyak utang kan itu. Gue jane padine apa padine jane ra didit. Ya, nggo ngibur hati. Justru tadi lebih baik kita mati meninggalkan banyak uang daripada banyak utang. Maka pemahaman dimasukkan dalam pikiran kita. Aku mati harus punya banyak uang. Ada seorang tokoh mengatakan begini Bapak sekalian ya.